tentang pada saat itu New York pada 1960 melaksanakan seperti urban design teman-teman, yang dimana urban design itu seperti perubahan tatanan kota yang dimana untuk menjamin kualitas hidup di tempat itu. Kalau ada kan teman-teman lihat kalau kita pergi ke suatu kota, mungkin tidak ada sebuah tanda di sana, pasti juga teman-teman bingung ini tempat apa, ini lokasi apa. Contoh di next selanjutnya. Nah ini yang saya maksud. Pada saat itu 1960 di sini perubahan yang sangat signifikan tentang desain grafis lingkungan, karena desain grafis lingkungan itu berhubungan aja tentang arsitektur, karena desain grafis lingkungan itu harus melihat tentang warna, tentang apa namanya, tentang ukuran-ukurannya pada saat membuat desain grafis lingkungan. Selanjutnya lagi. Ini adalah beberapa contoh pada 1960 di New York. Selanjutnya. Sehingga bagaimana grafis mengakomodasi kebutuhan informasi visual pada suatu lingkungan dan membangun interaksi sesama kita, kayak manusia berinteraksi tentang sebuah lingkungan begitu. Ada beberapa poin yang saya ambil dari referensi dari PDS Andika Indrayana, master desain yang berfitur grafis yang beruang jelajah integrasi desain komunikasi visual dan lingkungan. Ada beberapa hal yang diterapkan pada desain grafis lingkungan seperti papan petunjuk informasi yang kayak sistem tanda dan sistem. Jadi saya jawab kayak Richard kemarin desain sistem, dia bawakan itu berhubungan bersama desain grafis lingkungan. Kayak kita contoh desain grafis lingkungan itu seperti orang tuanya dari desain sistem, karena desain sistem itu berhubungan dengan desain grafis lingkungan. Next. Nah ini beberapa contoh dari desain sistem teman-teman yang mungkin kita selalu lihat lah, kayak di rumah sakit, kayak di jalan-jalan, kayak ini di dalam lalu lintas garis polisi, yang dimana penting sekali ini berhubungan desain grafis lingkungan, karena ini menandakan bahwa kita tidak boleh lewat kalau ada garis polisi di sana, kayak ada suatu kejadian atau apa. Next. Nah ini seperti Pertamina, ya dilarang kencing di sini, karena kan kalau kita juga tidak menuliskan sebuah begini pasti banyak orang kencing sembarangan di sini. Mungkin pada saat itu warga di situ menulis karena terlalu banyak orang kencing di situ, sehingga diterapkan di desain lingkungan di situ. Selanjutnya. Nah kita beralih ke jenis signage atau sebuah arang gitu. Ada 3 poin yang referensi dari Andika kembali yang saya ambil, yang dimana ada 3: identification signage, orientation signage, dan directional signage. Yang pertama itu identification signage atau tanda identifikasi. Selanjutnya. Nah, ada 2 gambar yang saya ambil di sini, karena signage juga berfungsi sebagai penanda visual pada suatu lingkungan dapat berwujud nama seperti nomor, logo maupun kombinasi dengan informasi lain seperti alamat. Contoh yang saya ambil dari sini tempat Go Apple yang dimana penjualan HP, komputer atau apa. Mungkin teman-teman kalau lihat di sini kalau ada penjualan HP tidak ada logonya, mungkin pasti juga teman-teman di sini bertanya apakah ini Samsung kah, apakah Vivo, kalau tidak ada logo. Kayak di sini yang kayak pengurus besar himpunan masuk Islam. Kalau teman-teman juga mencari alamat dari pengurus besar ini, kayak ini pasti juga teman-teman akan berpikir di mana alamatnya. Pasti juga bingung kalau kita ke sana, sehingga pengurus besar di sana membuat sebuah tanda yang dimana seperti alamat, logo dan lain-lain, karena memudahkan kita juga dalam mengidentifikasi dan mengenali suatu lingkungan, teman-teman. Oke, contoh di luar ruang atau eksterior, teman-teman. Saya di sini akan membahas terus tentang di luar itu bagaimana, di dalam, sehingga teman-teman juga paham seperti apa itu desain grafis lingkungan. Contoh kayak begini yang di perusahaan Twitter, ada logonya Twitter, Jalan Malioboro, sama alamat rumah paling penting itu selalu kita lihat sehari-hari. Nah ini contoh juga kayak Starbucks Coffee, McDonald's, Google, KFC, KPK dan Google. Dalam ruang interior kita bisa lihat biasa dalam mall, teman-teman. Nah seperti ini Nike, Vista, Matahari, Venice. Penting sekali kalau dalam ruang interior, dalam ruang atau seperti dalam mall itu kita pasti kalau mungkin cari brand Nike, masa mungkin masuk ke anunya Adidas kalau tidak ada logonya Nike, pasti sangat penting di saat itu. Nah ini juga beberapa contoh kayak Gramedia dan lain-lain. Oke, kita beralih ke yang kedua, orientational signage atau tanda orientasi. Nah, signage juga untuk menggambarkan informasi geografis suatu lingkungan yang seperti peta lingkungan itu sangat penting juga diterapkan pada desain lingkungan. Contoh selanjutnya. Nah, seperti peta lingkungan. Lanjut. Yang dimana sini selalu kita mungkin melihat di jalan-jalan atau di suatu
suatu desa pasti ada kota, teman-teman. Di situ diterapkan di desa integrasi lingkungan karena sangat penting untuk kita mengetahui jaraknya atau di mana rumahnya RTK atau tempat-tempat wisata di sana, sangat penting gitu. Nah ini seperti taman kebun binatang lah teman-teman. Pasti juga pentinglah di kebun binatang tersebut menerapkan di sebuah peta karena untuk menunjukkan menganalisis dan mengidentifikasi yang di mana tempat jerapah atau yang lain-lain. Nah, yang terakhir directional signage atau tanda arah, teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman kalau pergi ke parkiran MPK atau parkiran di mall-mall, pasti dia teman-teman selalu melihat tanda ini. Bagaimana kalau teman-teman parkir mobil atau parkir motor